di bidang ICT bagi anak-anak Indonesia ini adalah salah satu untuk merangsang dan menumbuhkan, memberikan lahan tempat bersemayam inovasi anak bangsa. Kita akan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kita akan bertarung dengan bangsa-bangsa lain. Akan ada persaingan, pertarungan, kompetisi di bidang SDM dan SDA kita. Di antara kalian, saya ingatkan dari sekarang, mungkin akan terjadi brain drain. Orang mungkin tidak mengerti apa itu brain drain. Kanal kecerdasan, dan ini sudah terjadi. Kecerdasan putra-putra Indonesia digunakan dan dipakai oleh bangsa-bangsa lain. Dia buat kanal kecerdasan. Betapa banyak anak-anak kita bidang IT yang bekerja di Singapura, di Malaysia, yang bekerja di Hong Kong, yang bekerja di Amerika, yang bekerja di Inggris, di Prancis. Salah satunya mereka pulang, di antaranya adalah Profesor Dr. Habibie. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Ada akan dikompensasi dengan uang yang besar yang dikatakan oleh Pak Surya tadi, kertas. Akan dikompensasi dengan sesuatu yang sangat menggiurkan. Sementara dalam negeri Anda akan berhadapan dengan pompa kodok. Belum ada mesin air, jadi pakai pompa kodok, pakai limbah air dan sebagainya. Jalanan macet, itulah Indonesia. Tapi di situ akan diuji nasionalisme kita. Perebutan SDA kita, sumber daya alam kita hari ini sudah terjadi. Jangan sampai rumah yang kita tempati ini, tanah yang kita tempati bukan milik kita lagi. Jadi kalau kita salah mengambil keputusan, bisa jadi kecerdasan kita dipakai oleh orang lain. Tanah kita sudah milik orang lain. No way itu. Dan untuk mencapai mimpi besar bangsa ini tahun 2045, ini perlu satu tekad, extraordinary effort dari setiap anak bangsa. Saya berkali-kali mengatakan tidak ada cita-cita, tidak ada satu kejayaan bangsa yang bisa diraih dengan berpangku tangan, dengan bersantai-santai, dengan hanya menjadi penonton. Kita harus jadi pemain, kita harus jadi petarung yang dipukul jatuh dan bangun lagi dan melawan kembali. Itu petarung, bukan seperti pecinta yang belum dipukul sudah jatuh dan tidak bangun lagi. Ada prasyarat di sana, adik-adik sekalian, pesan saya, karena tahun depan tentu kita ketemu lagi. Ada dua prasyarat yang harus Anda jaga: merdeka dan bersatu. Cobalah layakkan anak-anak di belakang, kenapa kita merdeka? Ayah saya tentara, ayah saudara barangkali tentara, kakek nenek mungkin pejuang. Coba tanya mereka, kenapa mereka mau berkalang tanah, berkulit tulang? Mengapa mereka mau mengorbankan air mata, darah, harta, bahkan nyawa mereka? Karena mereka tidak ingin anak-anak mereka dihinakan, dijajah, dirampas hartanya, diperkosa, dinodai, diperbudak, dikorbankan nyawa. Merdeka. Kenapa kita bersatu? Ada sejarah Majapahit. Ada Patih Gajah Mada yang bersumpah bahwa saya tidak akan makan buah palapa itu manakala saya tidak bisa menyatukan secara geopolitik wilayah Nusantara ini. Itu etos sejarah yang menumbuhkan etos sikap kepahlawanan. Sekarang setelah kita merdeka,
kita bersatu, diwariskan negeri ini kepada kita. Mau kita apakan negara ini? Mau kita pecah belah? Mau kita hancur dulu, lantakkan banyak sekarang orang pintar, tapi hobinya memecah belah bangsa ini. Dan sedikit sekali orang yang berupaya menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka terlalu mudah mengucapkan kalimat merdeka. Satu provinsi mau merdeka, provinsi ini mau merdeka. Kalau sudah demikian, tidak ada lagi Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah setelah rumah tangga bercerai, adakah kebahagiaan bagi rumah tangga? Adakah kebahagiaan setelah suatu rumah tangga bercerai? Jadi ini perlu Anda tangkap sebagai satu filosofi. Saya jelaskan filosofi berbangsa ini merdeka dan bersatu. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada platform, ada bebas, tapi ada batasnya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Di Amerika orang bebas, tapi platformnya tidak dihambat, tidak digebiak-gebiak. Pakar manajemen mengatakan, if there is no philosophy, so it will become no followers. Kalau Anda tidak punya filosofi, Anda tidak akan punya pengikut. If there is no vision, so it will become confused. Kalau Anda tidak punya visi, Anda dan pengikut Anda akan bingung. Kalau istilahnya Siti Nurhaliza, kenal juga saya. Nak kemana nih? Tak jelas arahnya kita ni. Tuh, kalau orang tidak punya visi. If there is no strategy, so it will become false start. Kalau Anda tidak punya strategi, Anda akan salah pemulainya. Jadi ICT kita juga harus punya strategi. Long term, jangka panjang. If there is no resources, so it will become frustration. Dan seterusnya. Itu kata ahli manajemen. Jadi saya sekali lagi mengharapkan pada adik-adik sekalian tetap semangat, tetap optimis. Entrepreneur, inovator, kreatif, optimis selalu. Saya akan tunjukkan betapa banyaknya ladang-ladang peristiwa-peristiwa yang jadi tempat bagi kalian dan menjadi arena bagi ICT, baik yang nasional maupun internasional. Dari sisi teknologi sekarang berkembang apa yang disebut dengan cloud computing. Anda tidak tahu di mana itu prosesornya. Tahu-tahu Anda bisa menyewanya. Ada konvergensi 3 fungsi broadcasting, telekomunikasi dan internet. Ada satu gadget yang kita sebut dengan smartphone. Isu internet security. Dari sisi usage, dari sisi utilities, Anda lihat Indonesia sendiri. Betapa pengguna handphone. Ini handphone yang beredar hari ini sudah 240 juta handphone.